Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak saudara membaca satu bagian Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya hanya akan mengajak saudara membaca di ayat 14 dan 15 saja. Yohanes pasal yang ke-6, saudara boleh buka Alkitabnya, Alkitab saudara masing-masing dan ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, yang telah Yesus buat maksudnya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Itu tema yang akan saya sampaikan dari khotbah ini. Saudara-saudara, jangan memaksa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah membaca dari ayat 1, maka dua ayat tersebut berlatar belakang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari beberapa mujizat yang dicatat oleh Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, mujizat itu begitu hebat dan luar biasa karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Yesus memberi makan ribuan orang, ya. Yang dihitung hanya laki-laki saja, masih ada tentunya perempuan dan anak-anak kecil dan yang lainnya. Namun menarik bahwa terjadi mujizat. Mujizat yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dua ayat ini punya latar belakang seperti ini bahwa mujizat telah dilakukan oleh Yesus dan itu nampak di mata mereka, itu begitu luar biasa dan mereka kagum, tidak hanya mereka makan semuanya dari roti yang terbatas, dari ikan yang sangat sedikit, namun masih ada sisa, ya, dan sisanya dalam jumlah yang sangat besar pula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah pernah belajar tentang mujizat, saya juga pernah berkhotbah bagian ini, hanya saya ingin mereviewnya sedikit saja. Apa yang dimaksud dengan mujizat adalah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu definisinya demikian. Lalu satu kejadian yang luar biasa, yang merupakan pernyataan ilahi, yang turut campur tangan atas perkara-perkara hidup manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu mujizat. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru khususnya lalu di Injil Yohanes, spesifik saudara-saudara, engkau akan mendapatkan bahwa ada maksud, ada tujuan dari Yesus melakukan mujizat. Jadi tidak asal terjadi begitu saja. Karena orang lapar lalu mereka bisa diberi makan dari roti yang terbatas, dari ikan yang sangat sedikit. Tapi tujuan mujizat adalah untuk menyatakan kuasa Allah. Itu satu di antaranya. Menyatakan kuasa Allah, ya, kuasa Allah atas dunia ini, atas hidup manusia, atas perkara-perkara yang tidak mampu dikerjakan oleh kekuatan dan hikmat manusia. Tujuan mujizat adalah Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Berbagai macam kejadian, tanda ajaib dan mujizat diikuti oleh kalimat ini. Maka Yesus sangat berbelas kasihan. Jadi ada belas kasihan di sana yang mengawali terjadinya mujizat. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa tujuan mujizat tidak hanya untuk menunjukkan kuasa Allah, tapi juga Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada seisi dunia ini. Tujuan mujizat adalah Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Dia agung dari segala apapun yang dapat disembah oleh manusia. Dia adalah yang terbesar, Dia adalah yang terhebat. Itu tujuan mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Namun menarik kalau sudah perhatikan baik-baik,
Di ayat yang 15, saya akan baca ulang, saudara-saudara. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Perhatikan baik-baik, ada keinginan sebagian orang untuk memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, menjadikan Yesus, menjadikan dia sosok tertentu, menjadikan dia, mengkotakkan dia, mendudukkan dia di posisi tertentu, dan itu bukan apa yang menjadi rancangan Allah, tapi semata-mata benar keinginan manusia. Saya pikir saudara-saudara, ayat ini sangat bagus kalau kita merenungkannya lebih dalam. Seperti memberikan, kalau kita merefleksikannya ke dalam hidup kita, ada kalanya ketika kita menyaksikan, kita membaca Alkitab, dan mungkin saudara saya kita pernah mengalami keajaiban, tanda, mujizat dalam hidup saudara, betapa ingin pada akhirnya saudara mengalami mujizat lagi. Saudara ingin tanda ajaib itu dinyatakan lagi dalam hidup saudara, di dalam berbagai-bagai macam mungkin ketika saudara hadapi kesulitan. Apakah salah? Tidak, saudara-saudara. Yang salah adalah ketika keinginan itu melampaui kehendak Tuhan. Keinginan itu akhirnya seperti memaksa Tuhan, memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Sementara Allah selalu bekerja bukan karena saudara dan saya, tapi semata-mata karena dia ingin melakukannya, karena dia mengasihi saudara, karena dia ingin menunjukkan kebesarannya, karena dia ingin menunjukkan kemuliaannya, kuasanya kepada saudara saya, kepada semua isi dunia ini. Jadi biarlah kehendaknya saja yang jadi. Tapi ada kecenderungan semacam itu. Sudah pernah, mungkin kalau beberapa 5 tahun ke belakang, saudara kita ada sinetron anak-anak, ya, genrenya untuk anak-anak. Eneng dan kaos kaki. Eneng dan kaos kaki, saudara mungkin ada yang tahu itu. Jadi kaos kakinya itu kalau Eneng minta apa saja, kaos kakinya bisa wujudkan. Kaos kaki, saudara-saudara. Jadi kalau ada kesulitan apapun, tinggal kaos kakinya itu dimintai tolong dan jadi. Nah, saudara mungkin pernah, saudara ada di umur yang lahir, tumbuh kanak-kanak saudara, zamannya kartun Doraemon. Wah, Doraemon dengan siapa itu temannya? Nobitan, ya Nobitan. Baling-baling bambu dan kantong ajaibnya. Saudara-saudara penuh dengan imajinasi. Tapi di dalam kartun itu kan ditunjukkan. Di sinetron itu kaos kaki itu juga menunjukkan bahwa apa yang diminta jadi. Dan kemudian seolah-olah semua yang menonton berpikir, wah ini enak kalau punya kaos kaki semacam ini. Kaos kaki Eneng, kalau ada keperluan apa-apa tinggal minta dan kaos kaki itu kasih. Wah enak nih, kemudian orang anak-anak yang menonton, mungkin ada orang dewasa juga yang menonton Doraemon, kemudian berimajinasi, wah enak nih kalau punya baling-baling bambu mau kemana saja bisa. Wah enak nih kalau jadi Doraemon punya kantong ajaib, tinggal apa yang menjadi sulit, apa yang tidak ada, ngomong saja kepada kantong ajaib dan itu akan jadi, itu akan ada. Penuh dengan imajinasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sangat alamiah, sangat lumrah atas hidup manusia. Ketika mungkin saudara saya juga punya pengalaman di mana engkau membaca Alkitab bahwa Yesus berkuasa melakukan mujizat, melakukan tanda ajaib dan yang lainnya. Benar saudara-saudara, itu pasti terjadi dan sudah dibuktikan oleh Alkitab. Tidak hanya saudara membaca, tapi ada di antara saudara mungkin yang mengalaminya, mujizat, sembuh dari sakit, mengalami tanda keajaiban. Misal tiba-tiba dalam sebuah pergumulannya, Tuhan bukakan jalan secara ajaib di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin terjadi. Berkaitan dengan berkat jasmani, berkat kesehatan saudara, hubungan dalam rumah tangga, bisa banyak perkara, tanda ajaib dan mujizat. Mungkin saudara sudah mengalaminya. Kadang saudara-saudara, betapa ingin kita terus mengalami hal semacam itu.
Dan ketika kita diperhadapkan pada satu situasi tertentu, seolah-olah dalam doa dan permohonan dan angan-angan kita, lalu kita ingin sekali, Tuhan kalau boleh lakukan ini lagi. Tuhan kalau boleh ini terjadi lagi dalam hidupku. Tuhan kalau boleh aku ingin mengalami ini lagi. Keajaiban yang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 15 firman Tuhan juga mengatakan, orang-orang banyak ketika melihat Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini kan mujizat yang kesekian setelah Yesus yang pertama melakukan mujizat di pesta perkawinan di Kana, di mana air cucian kaki, cucian tangan, kemudian berubah dibuat mujizat, terjadi mujizat itu menjadi air anggur yang terbaik. Kemudian meruntut peristiwanya, kemudian di pasal 6 ada mujizat pertambahan multiplikasi dari makanan yang begitu luar biasa. Melihat kejadian ini banyak orang lalu mereka ingin katakan, Tuhan kami ingin, kami mau. Ya. Saudara-saudara kami ingin jadikan engkau, itu ungkapan mereka. Saudara-saudara ayat ini dia pakai kata mereka ingin memaksa Tuhan Yesus. Memaksa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini. Kadang saudara-saudara bisa saja dalam sebuah pengalaman hidup saudara dan saya, di satu peristiwa tertentu tidak sadar, tidak terasa, ternyata kita berdoa, kita berharap, kita mengimani sesuatu yang sebenarnya kita sedang memaksa Tuhan untuk melakukannya. Sementara Tuhan tidak perlu diperintah oleh siapapun melakukannya. Dia punya waktunya, dia tahu kehendaknya apa. Dia ingin hanya kuasanya dinyatakan, kasihnya yang dimuliakan, kemuliaannya yang ditunjukkan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita latih diri kita untuk tidak memaksa Tuhan, ya. Tidak memaksa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak pagi hari ini sudah melihat. Setidaknya kan kira-kira kita mencatat kalau sudah membaca dengan rinci dalam seluruh kitab Injil Yohanes. Di Injil Yohanes paling tidak dicatat ada 7 mujizat atau 7 tanda ajaib yang begitu luar biasa. Bukankah ini mengesankan? Bukankah ini luar biasa? Tidak hanya di perjamuan di Kana air biasa menjadi anggur. Kemudian ada roti dengan jumlah yang terbatas, ikan yang sangat sedikit, kemudian bisa memberi makan ribuan orang. Tidak hanya itu, kemudian di ayat perikop ini, di perikop berikut, saudara akan melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Kemudian saudara akan menemukan bagaimana seorang yang lumpuh 38 tahun kemudian berjalan dalam seketika. Kemudian ada orang yang buta, kemudian mujizat terjadi, Yesus sembuhkan dan dia melihat kembali. Kemudian ada seorang bangsawan dan di mana anaknya jatuh sakit dan hampir mati. Dalam kejauhan Yesus membangkitkan, Yesus menyembuhkan anaknya dalam seketika. Kemudian yang spektakuler dan luar biasa di pasal 11 ketika Lazarus sudah terbaring di dalam kubur 3 hari atau 4 hari lamanya, sudah berbau, saudara-saudara, tidak enak, bau busuk keluar. Namun Yesus datang di sana dan kemudian dia katakan, Lazarus bangkitlah, keluarlah dari kuburmu, datang kemari, dan seketika Lazarus bangkit. Saudara-saudara, saya pikir 7 peristiwa tanda ajaib, 7 mujizat ini cukup untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Dia ingin menyatakan kuasanya, dia ingin menunjukkan kemuliaannya di atas segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi, tidak hanya itu, dari sini mestinya kita paham bahwa sesungguhnya Allah di dalam Yesus yang kau percaya, dia benar Allah yang melakukan mujizat tidak hanya dulu, hari ini, tapi selamanya dia akan melakukan mujizat. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Jangan sampai saudara saya kita terjebak karena ada satu situasi tertentu yang kau alami di dalam hidupmu. Dan engkau rasa, wah, firman Tuhan mengatakan pasti mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Lalu kemudian engkau mulai berteriak pada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Itu tidak salah. Yang kemudian mulai menjadi keliru adalah ketika keinginan saudara, angan-angan saudara
Imajinasi saudara mulai mendorong saudara seperti ingin memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti yang saudara ingini. Biarkan Allah melakukan bagiannya, membuat mujizat tepat pada waktunya. Orang lumpuh itu 38 tahun, kemudian baru dia berjalan, saudara-saudara. Ya. Lazarus bangkit butuh beberapa hari dalam tangisan. Maria, Marta, saudara-saudara menangisinya, banyak keluarga besarnya. Ada waktu Tuhan di sana. Kemudian bagaimana kemudian anak bangsawan ini, anak seorang bangsawan harus sakit, kemudian dia mencari pertolongan dan sampai datang kepada Yesus dan Yesus sembuhkan dia. Ada waktunya Tuhan. Nah, mari kita latih diri kita, jangan sampai kita tidak bisa membedakan, saudara saya, kita tidak bisa membedakan mana keinginan saya, mana kehendak saya, mana imajinasi dan angan-angan saya, lalu kita coba paksakan supaya Tuhan melakukan itu. Saudara-saudara, di ayat 15 diberikan sebuah narasi bagi saudara dan saya. Ketika orang-orang begitu terpukau, mereka excited melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka ingin paksa Yesus lakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini punya tujuan. Kalau sudah baca baik-baik, saya membacanya. Saya beberapa ayat buat saudara. Dari ayat 27 dan 29, pasal 6. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yesus datang. Dia ingin menghadirkan kehidupan itu bagi saudara dan saya. Bagi seisi dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak hanya menghadirkan kehidupan secara jasmania, tapi dia ingin menghadirkan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Engkau terima hari ini dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, untuk datang memberi pengampunan, melepaskan manusia dari setiap belenggu dosa yang mengikatnya, dari tipu daya iblis yang membelenggunya. Saudara-saudara, itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Saya mau baca lanjut di dalam ayat 35. Dan seterusnya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Sudah perhatikan baik-baik ayat ini. Itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Perhatikan metafora air. Yesus seperti air kehidupan bagi orang-orang yang rasa haus dan dahaga. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan ayat ini baik-baik yang sudah kita baca. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Yesus jauh lebih peduli supaya engkau tidak tinggalkan Dia, supaya imanmu tetap kuat, imanmu engkau tetap bertahan dalam kesetiaanmu mengikuti Dia. Itu tujuan Dia. Tetapi supaya kubangkitkan mereka pada akhir zaman. Itu tujuan Yesus datang, saudara-saudara. Membangkitkan orang-orang percaya, orang-orang salehnya pada akhir zaman. Saudara-saudara, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku, diulangi lagi, membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus datang punya tujuan ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita diperhadapkan, saya tahu semua kita kadang mengalami kesukaran, kesulitan, pergumulan dan sebagainya. Adalah hal yang baik, ada hal yang benar untuk engkau percaya bahwa Allah mampu melakukan mujizat ketika apa yang kau alami tidak mampu lagi dihandle, dikerjakan, ditangani oleh manusia di atas muka bumi yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling kuat, yang mampu sekalipun. Itu tidak ada yang salah. Karena itu ditunjukkan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita harus tetap percaya bahwa Dia Yesus, Dia adalah Allah yang tetap dan akan selalu mengerjakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tapi ingat, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini ialah untuk menyatakan kasih yang begitu besar atas dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang ke dalam dunia untuk bangkitkan orang salehnya di akhir zaman. Dia akan bangkitkan orang saleh, dia akan angkat orang salehnya ketika dia datang kembali yang kedua. Dia datang ke dalam dunia ini untuk memastikan bahwa engkau tetap setia, engkau sungguh-sungguh mengikuti Dia. Yesus jauh lebih peduli pada situasi itu, tapi engkau tetap percaya bukan berarti melepaskan keyakinanmu terhadap Alkitab bahwa Yesus masih dan akan terus melakukan mujizat. Yang menjadi awasan firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan paksa Tuhan untuk menuruti apa yang kau mau, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi angan-anganmu, apa yang menjadi mungkin imajinasi saudara. Biarkan Allah melakukan tepat pada waktunya apa yang harus dikerjakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita latih diri kita. Memang kita terbiasa mungkin melihat ada banyak tontonan, sinetron, film, kemudian apalagi mungkin novel, kemudian cerita-cerita cerita-cerita dongeng yang turun-temurun secara oral disampaikan kepada kita dari mulut ke mulut. Bagaimana kita dibangkitkan imajinasi kita, ya, untuk berpikir seperti contoh yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan. Saudara-saudara, ada film terbaru yang mungkin rilis 2019, Frozen 2 kan. Itu bagaimana Elsa dengan tongkat ajaibnya yang luar biasa. Semua bisa jadi, istana yang kemilau bisa jadi, saudara-saudara. Saudara-saudara, imajinasi manusia begitu luar biasa, seandainya itu bisa terjadi di alam nyata. Kemudian mungkin saudara yang pernah membaca novel Harry Potter ya. Kemudian filmnya juga, bagaimana dengan tongkatnya, stick ajaibnya, dan kemudian bisa buat apa saja saudara-saudara. Wah, indahnya kalau punya stick itu, indahnya kalau punya tongkat ajaib itu juga, seperti luar biasa ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada film terbaru lagi, Aladin. Ya, tidak apa-apa, itu hiburan saja. Aladin, kemudian dengan Putri Jasmine, bagaimana Aladin itu biasa-biasa saja, tapi ingat dia punya karpet yang bisa terbang, dia punya kendi ajaib di mana ada jin hijau bisa keluar di sana, dan dia minta apa saja bisa jadi, saudara-saudara. Apa yang salah? Tidak ada, cuma gak boleh diterapkan pada iman saudara kepada Yesus. Dia mampu lakukan mujizat, itu kebenaran disampaikan oleh Alkitab. Engkau harus tetap percaya, tapi saudara-saudara, ingatlah, jangan sampai kehendak saudara, keinginan saudara, angan-angan saudara, imajinasi saudara, entah di latar belakangi karena ada sebuah peristiwa engkau pernah melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, lalu kemudian kita memaksa Tuhan, memaksa Dia melakukan sesuatu yang belum menjadi kehendaknya, yang bukan menjadi kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini bahwa Yesus masih dan akan terus melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Kita harus tetap percaya,
kepada Alkitab yang mengajarkan itu bagi saudara dan saya. Karena 7 tanda ajaib dan mujizat yang telah dikerjakan, pernah dilakukannya, disaksikan oleh Injil bagi saudara dan saya, itu lebih dari cukup untuk engkau meyakini, untuk engkau percaya bahwa Yesus berkuasa melakukan mujizat. Tapi ingat, kalau engkau sudah meminta, berdoa, bergumul di hadapan Tuhan, aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Kalau engkau belum mengalaminya, belum sampai terjadi dalam hidupmu, jangan menjadi engkau putus asa, engkau akhirnya putus harapan, lalu membayangkan seandainya aku punya stick seperti Harry Potter, seandainya Yesus itu seperti karpet ajaib atau kendi yang mengeluarkan jin. Saudara, no, tidak seperti itu. Alkitab menunjukkan bahwa memastikan saudara tetap yakin dalam perjalanan hidup saudara, Yesus melakukan mujizat. Tapi dia jauh lebih mengasihi saudara melampaui mujizat yang mampu dilakukannya. Dia peduli atas hidupmu, dia sangat mengasihi saudara, dia datang untuk menunjukkan kasihnya yang besar saudara dan saya, untuk menyatakan kuasanya atas hidup saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dia datang untuk mengampuni manusia yang berdosa supaya seisi dunia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan paksa Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.